Ngakak, Demokrat tolak Ahok jadi dirut Pertamina, malah AHY yang kena tampol warganet. Ditulis oleh Ferry Fadli dari laman siwar.com. Kita akan memasuki sebuah budaya baru, membuka kesempatan kepada seluruh insan Pertamina. Golongan yang PRL di bawah 15 pun Anda berhak untuk ikut tes menduduki posisi sampai SVP. Sehingga sama-sama kita amankan. Minta tanggapan soal isu yang beredar ya Bu, soal pergantian direktur utama Pertamina Bu, yang sudah disebutkan oleh Pak Erick Thohir juga. Ya itu kewenangan pemegang saham, jadi mungkin dalam hal ini saya tidak dalam kapasitas untuk bicara. Pasti ada adjustment ya yang diharapkan oleh para wamen, karena nggak Pak Ahok aja, banyak direksi yang lain dan ini belum final. Ada ya? Namanya ada menjadi salah satu pertimbangan, ya kan? Satu, yang kedua, apa mungkin penggantinya ini lebih bagus kinerjanya dari Bu Nika? Ya, apalagi yang ketiga, ini masuk tahun pemilu. Jangan sampai pergantian ini karena ada agenda-agenda politik yang lain. Tapi kemarin Komisi 6, Bang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Baru-baru ini muncul kabar kalau Ahok akan diangkat jadi dirut Pertamina menggantikan Nike Widiawati. Kabar ini berembus pasca Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ex-gubernur DKI tersebut dipertimbangkan menjadi dirut Pertamina. Tak hanya itu, Ahok juga sudah dipanggil untuk menghadap Erick terkait wacana penggantian dirut Pertamina. Sementara Nike Widiawati terlihat sudah pasrah kalau dirinya mau diganti dengan mengatakan pergantian direksi itu adalah hak prerogatif pemegang saham, yaitu Kementerian BUMN. Dan kalau diperhatikan, Ahok sih emang punya kapasitas untuk jadi seorang dirut Pertamina. Pertama, dia akan tipe eksekutor. Tak hanya berani memutuskan tapi juga mampu menjalankannya sepenuh hati. Kedua, Ahok berjiwa wirausaha. Terbukti sebelum masuk ke dunia politik, ia merupakan pengusaha sukses. Artinya dia paham betul bagaimana mengelola perusahaan, bagaimana cara mendapatkan keuntungan, serta bagaimana bersaing dengan perusahaan lain. Sedangkan Pertamina, kita tahu sendiri, merupakan perusahaan yang tidak hanya butuh kepemimpinan tipe administratif, tapi juga yang berjiwa entrepreneurship. Ketiga, Ahok pemberani. Sampai-sampai ia pernah mengatakan kalau mau jadi pemimpin itu harus berani pasang badan untuk orang banyak. Terbukti saat jadi gubernur dulu, ia berani kok nantang anggota DPRD yang bermain anggaran dengan bawahannya. Nah, sementara agar Pertamina bisa maju, mau tidak mau harus dipimpin oleh orang yang berani. Berani membuat keputusan, berani melakukan eksekusi, berani bertanggung jawab, berani dikritik, serta berani mengambil resiko. Keempat, Ahok ini lebih bijaksana sekarang. Ia tidak meledak-ledak kayak dulu, tapi lebih tenang dalam menghadapi setiap persoalan. Dan kelima, ex-Bupati Belitung Timur itu memenuhi syarat untuk jadi dirut Pertamina. Seperti meskipun ia kader partai, tapi berdasarkan aturan yang ada, yang tidak boleh menduduki jabatan direksi BUMN adalah pengurus partai. Sedangkan Ahok bukan pengurus partai, tapi anggota biasa. Begitupun meskipun Ahok pernah dipidana, tapi lagi-lagi berdasarkan peraturan yang berlaku, yang tidak boleh jadi dirut Pertamina adalah orang yang pernah dipidana karena merugikan negara seperti koruptor. Ya, seperti contohnya Andi Malarangeng nggak boleh jadi dirut Pertamina lantaran ia pernah terbukti korupsi proyek pusat olahraga Hambalang. Hanya saja yang namanya Partai Demokrat tetap saja tidak setuju Ahok jadi dirut Pertamina. Kata Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Khairon, dirut Pertamina harus benar-benar orang yang profesional, pat, dan bisa membawa Pertamina sejajar dengan perusahaan migas dunia. Ahok kan saat ini komut Pertamina. Bisa diukur juga bagaimana Pertamina saat ini. Kalau menurut saya tidak tepat. Partai Demokrat ngomong profesional, pengen ketawa tapi takut ngakak. Emangnya Roy Suryo yang ditunjuk jadi Menpora saat SBY berkuasa dulu adalah seorang yang profesional? Yang nggak profesional sama sekali Ferguson. Dia nggak ngerti seluk-beluk olahraga kok. Yang orang tahu tentang Roy Suryo adalah pakar telematika, abal-abal. Begitupun dengan AHY yang mau jadi cawapres Anies. Emangnya dia profesional? Enggak juga kan? Justru Ibas yang lebih berpengalaman di dunia politik dibandingkan saudaranya tersebut. AHY mah jangankan pernah mengelola negara, jadi ketua RT saja dia belum pernah. Jadi, di mana sih letak profesionalnya? Oke lah, saat ini dia jadi ketum partai. Tapi kursi ketum partai itu kan didapat bukan karena usaha sendiri seperti Anas Urbaningrum, melainkan karena usaha bapaknya SBY. Gak bisa dibanggakan juga kan? Hal inilah yang kemudian membuat warganet rame-rame menampol kader partai berlambang bintang Mercy itu yang menolak Ahok jadi dirut Pertamina. Seperti akun Johnme88
Emangnya penunjukan anak sebagai ketum Partai Demokrat oleh bapak karena profesional? Itu bukan profesional namanya, tapi nepotisme. Kemudian akun Twitter dari @17DYS, demikian juga menjadi seorang pemimpin negara, wapres cuy harus profesional. Kami menolak anak ingusan yang gak punya pengalaman apa-apa dan tiba-tiba merengek-rengek ingin pimpin NKRI. Waduh. SBY pun sebenarnya nggak adil loh kepada anaknya sendiri. Ibas yang sejak 2009 sudah jadi anggota DPR, pada 2010 jadi sekjen partai, sekarang pun masih jadi wakil rakyat. Malah AHY yang ditunjuk jadi ketum Demokrat dan disodorkan menjadi cawapres. Kata akun @sitepu, orang yang paling profesional di Republik ini adalah AHY. Bisa jadi ketua parpol, bisa jadi cagup, padahal kiprahnya masih baru di dunia politik. Waduh, cadas. Profesional tapi nggak punya pengalaman. Apa maksud dari semua ini? Senjata makan tuan dong. Demokrat mau nyerang Ahok lewat kata profesional, tapi ternyata ketum partainya sendiri yang mau jadi cawapres tapi nggak laku-laku, yang justru tidak profesional sama sekali. Ketar-ketir berantas mafia migas, PKS ngotot Ahok tak cocok jadi dirut Pertamina. Kalau bersih kenapa risih? Ingat pepatah, apa yang ditolak PKS, itulah yang benar. Saya kira BUMN ini sama. Kalau mau jadi dirut, Anda harus berani eksekusi dong. Kalau Anda tidak berani eksekusi, jangan jadi dirut. Kalau saya suka bercanda gitu loh. Gaji gua kalau dihitung-hitung sama tunjangan kalian mungkin cuma 25%. Teorinya sih 45%. Masa eksekusi mesti kasih pada kita yang komod gitu loh. Katanya Pak Ahok jadi direktur Pertamina, Pak. Antara atau dari mana? Dari rumor yang beredar, Pak. Oh, rumor. Kalau rumor sih terlalu dini, ya. Bahwa kita akan mengadakan tour of duty. Kemarin Pak Tiko jadi Wamen 1. Menangani tentu energi. Satu, yang kedua, apa mungkin penggantinya ini lebih bagus kinerjanya dari Bu Nika, ya? Apalagi yang ketiga, ini masuk tahun pemilu. Jangan sampai pergantian ini karena ada agenda-agenda politik yang lain. Tapi kemarin Komisi 6, Bang. Ya itu kewenangan pemegang saham, jadi mungkin dalam hal ini saya tidak dalam kapasitas untuk bicara. Jadi butuhkan orang-orang yang mempunyai experience atau kompetensi di bidang energi. Bagaimana masalah krisis energi kita? Beliau punya record di situ. Nah, itu harus dipertanyakan juga gitu. Beliau tidak punya record dalam sisi energi. Bagaimana membuat energi security kita, krisis energi di depan mata dan sebagainya. Beliau punya kompetensi itu tidak. Kenapa Ahok tidak memiliki record yang mumpuni di bidang energi gitu. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Amin Aka, baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia menilai Basuki Cahayapurnama alias Ahok bukan sosok yang tepat untuk dicalonkan sebagai Direktur Utama Pertamina. Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi kabar bahwa Ahok akan dipilih sebagai Direktur Utama Pertamina. Amin menilai selama ini kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tidaklah moncer. Selain itu, figur Ahok dinilai lebih menonjol sebagai seorang politisi ketimbang pebisnis atau profesional. Oleh karena itu, menurut Amin, jika wacana Ahok bakal menjabat Dirut Pertamina terrealisasikan, publik bisa berasumsi bahwa pergantian Dirut Pertamina kental dengan nuansa politik. Apalagi menurutnya, Nike Widiawati baru 9 bulan dikukuhkan kembali sebagai Dirut Pertamina. Wacana Ahok bakal menggantikan Nike sebagai Dirut Pertamina muncul usai Menteri BUMN Erick Thohir memanggil Ahok dan Nike dan beberapa direksi Pertamina beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Amin mengatakan pergantian pimpinan Pertamina menjadi kewenangan Menteri BUMN. Lalu kenapa ente ikut campur? Namun, sebagai mitra kerja Pertamina, DPR berharap supaya figur yang dipilih menjadi direksi perusahaan minyak plat merah tersebut adalah sosok yang berintegritas dan kompeten. Terlebih Kementerian BUMN sudah memiliki core values untuk para direksi dan komisaris, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sejak isu Ahok menggantikan Nike sebagai Dirut Pertamina muncul di ruang publik, Menteri BUMN Erick Thohir tidak membuat bantahan. Erick hanya mengatakan hal tersebut masih dalam tahap review.
Menurut Erik, wacana ini muncul seiring penetapan Wakil Menteri BUMN 2 yang baru, yaitu Ruslan Ruslani sebagai Wamen yang membawahi BUMN sektor energi. Menurut Erik, Ruslan diberikan kesempatan mereview kinerja perusahaan di bawah klaster yang diampu. Apa yang disampaikan oleh PKS di atas tentu tidak berdasar sama sekali, karena banyak kemajuan dan keberhasilan Pertamina di tangan Basuki Cahayapurnama. Banyak loh mafia migas yang diberantas dan transparansi ditegakkan di internal Pertamina. Tapi itu semua dibentahkan oleh PKS. Pernyataan-pernyataan hampir semua kadernya seringkali menyuguhkan narasi yang asal berlawanan dengan pemerintah. Sebaik apapun kinerja pemerintah, selalu saja harus ditanggapi dengan opini yang negatif, beserta pernyataan yang absurd pula. Maka sebenarnya menjadi tidak penting juga untuk menanggapinya. Tapi yang diungkapkan oleh PKS tidak berdasar dari data yang valid, tapi hanya atas dasar kebencian belaka. Jadi intinya, semua yang dikatakan PKS justru kebalikannya yang betul. Bantahan atau pernyataan yang berlawanan PKS justru menunjukkan kebenaran. Apapun yang berlawanan dengan PKS itu berarti sudah benar. Yang penting beda walau salah. Supaya terlihat jika PKS dan para kadernya nggak begitu saja mudah menyetujui apa yang diputuskan pemerintah, terutama keputusan-keputusan yang melibatkan Presiden Jokowi. Padahal seringkali apa yang disuarakan oleh PKS ibarat remah-remah roti yang sekalipun dimakan dalam porsi besar tapi tidak mengenyangkan karena tidak ada gizi di dalamnya. Akan tetapi bagaimanapun kita kudu tetap bersyukur karena PKS menyuarakan pendapatnya soal Ahok. Karena seperti apa yang telah saya singgung di atas, akan menjadi semacam kompas politik bahwa Erick Thohir sudah mengambil keputusan yang tepat dengan menjadikan Ahok sebagai dirut Pertamina. Kalau sewaktu-waktu ditanya oleh mereka yang sepertinya belum melek politik, cukup dijawab saja. Alasannya ya karena PKS menolak Ahok jadi dirut. Segampang itu. Pokoknya kalau PKS bersuara menolak, berarti itu sudah benar keputusan dari pihak yang ditolak itu. Bagaimana menurut Anda?